Kamu bangun pagi bukan karena kamu siap, tapi karena kamu harus. Harus kerja, harus berprestasi, harus jadi sesuatu. Bahkan waktu kamu gak pengen hidup, kamu tetap bangun. Karena hidupmu sekarang bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan lucunya, kewajiban itu bukan buat kamu, tapi buat orang yang bahkan udah gak ada. Orang yang dulu nuntut kamu jadi anak pintar, sekarang udah jadi abu. Tapi ekspektasinya masih hidup, nempelin kamu kayak parasit. Gila gak? Kita ngejar bayangan orang mati. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu cuma karena kamu pengen? Bukan karena disuruh, dituntut, atau dicatat orang. Gelar, rumah, pasangan, stabilitas, gaya hidup produktif. Itu semua bukan hasil keinginan, tapi hasil cetakan. Kamu gak hidup, kamu produksi, kamu diprogram. Jadi proyek perpanjangan dari keluarga yang gagal nyembuhin dirinya sendiri. Kamu tumbuh buat nutupin trauma generasi sebelumnya. Dan kamu disuruh diem karena katanya, dulu bapakmu lebih susah dari kamu. Padahal susah mereka bukan alasan kamu harus hancur juga. Kita generasi yang dibesarkan buat kuat, tapi gak pernah dikasih ruang buat lemah. Dari kecil disuruh sabar, ngalah, nurut, ngerti. Tapi kapan kamu dimengerti, kamu tumbuh dengan luka yang gak pernah dikasih nama. Trauma yang dibungkus motivasi murahan. Ayo semangat, jangan cengeng. Makanya jangan mager. Apa mereka gak sadar, kamu bukan gagal karena kamu lemah. Tapi karena kamu gak pernah dikasih pilihan buat jadi manusia. Kamu cuma pengen dimengerti, tapi dianggap drama. Pengen berhenti, tapi malah ditendang. Pengen bicara, tapi mulutmu dibungkam sama kata, kamu harus bersyukur. Lucu, karena ternyata jadi manusia itu dosa, kalau kamu lahir di keluarga yang salah. Kita dibilang malas, padahal burnout. Dibilang manja, padahal kelelahan mental. Mereka nyuruh kita tahan semuanya, tapi gak pernah siap dengar isi kepala kita. Kita bukan generasi gagal, kita generasi yang sadar, sistem ini rusak. Dan kita gak mau ikut-ikutan rusak. Kita tolak jadi zombie yang bangga kerja 16 jam demi validasi. Kita tolak jadi korban kedua dari ambisi yang bukan milik kita. Kita hidup di dunia yang lebih cepat dari kemampuan jiwa kita. Semua harus bisa, semua harus tahan. Dan kalau kamu roboh, ya udah, tinggal diganti. Kamu bukan manusia di mata sistem. Kamu inventaris. Sekali rusak, langsung dibuang. Bertahan bukan berarti pasrah. Bertahan artinya sadar kalau luka itu harus dihentikan di kamu. Kamu bukan penerus trauma. Kamu bukan pengganti kegagalan siapa-siapa. Kamu bisa bilang, enggak. Bisa gagal tanpa dihina. Bisa hidup pelan tanpa dianggap sampah. Karena hidup itu bukan lomba, dan kamu bukan produk warisan. Kadang bertahan cuma berarti, kamu buka mata pagi ini. Makan sesuatu walau gak nafsu. Jalan pelan walau hati masih penuh luka. Dan itu udah cukup, gak semua luka harus kamu lawan. Beberapa cukup kamu peluk, biar gak ngerusak lagi. Bangun, ini bukan hidup mereka, ini hidupmu. Dan kamu gak perlu sempurna buat layak bahagia. Pause. Kamu gak harus hebat buat layak hidup. Kamu cuma perlu sadar, kamu cukup. Cukup bernapas. Cukup sadar kalau kamu bukan alat. Cukup berani bilang, aku capek, tanpa rasa malu. Karena ternyata, hal paling pemberontak yang bisa kamu lakuin, adalah memaafkan dirimu sendiri. Kamu gak dilahirkan untuk menebus luka siapa-siapa. Kamu hidup, buat pulang ke dirimu sendiri. Kamu gak rusak, kamu cuma terlalu lama hidup di dunia yang salah. Sebuah dunia yang lebih peduli pencitraan, daripada penyembuhan. Jadi kalau kamu masih ngerasa kosong, itu bukan salahmu. Yang salah, itu dunia yang bikin kamu harus pura-pura kuat, biar dianggap layak hidup. Kalau isi kepala kamu juga sesakit ini, tekan subscribe. Karena ini bukan video, ini perlawanan.